Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Senang Mutakiro dari kelas PAI 2D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peserta didik dalam pendidikan Islam. Yaitu yang pertama, kita mempelajari tentang pengertian peserta didik. Pasti kalian sudah tahu apa sih pengertian dari peserta didik itu apa. Di sini saya akan menjelaskannya. Peserta didik adalah setiap manusia yang sepanjang hidupnya selalu dalam perkembangan. Itu bisa dikatakan sebagai pengertian peserta didik. Secara etimologi, murid berarti orang yang menghendaki. Sedangkan menurut arti terminologi, murid adalah pencari hakikat di bawah bimbingan dan arahan seorang pembimbing spiritual atau mursyid. Sedangkan thalib secara bahasa berarti orang yang mencari, sedangkan menurut istilah tasawuf adalah menempuh jalan spiritual di mana ia berusaha keras menempuh dirinya untuk mencapai derajat sufi. Bisa diambil kesimpulan dari segi positifnya, yaitu kita akan mempelajari tentang ciri-ciri peserta didik. Ciri-ciri peserta didik ada 3, yakni yang pertama adalah kelemahan dan ketakberdayaannya, yang kedua berkemauan keras untuk berkembang, dan yang ketiga ingin menjadi diri sendiri atau memperoleh kemampuan. Itu. Lalu selanjutnya ada kebutuhan peserta didik yang harus dipenuhi. Yang pertama ada kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik seorang anak didik selalu mengalami pertumbuhan yang cukup pesat melalui dari masa kanak-kanak hingga remaja. Lalu ada kebutuhan sosial, yaitu berhubungan langsung dengan masyarakat agar peserta didik dapat berinteraksi dengan masyarakat lingkungan. Lalu ada kebutuhan mendapatkan status. Kebutuhan mendapat status yaitu biasanya seorang peserta didik ingin menjadi orang yang dapat dibanggakan atau dapat menjadi seseorang yang benar-benar berguna dan dapat berbaur secara sempurna di dalam sebuah lingkungan masyarakat. Seperti itu. Kalau kebutuhan mandiri yaitu untuk menghindarkan sifat pemberontak pada diri peserta didik serta menghilangkan rasa tidak puas akan kepercayaan diri orang tua atau pendidik, karena ketika seorang peserta didik terlalu mendapat kekangan dari orang tua, itu anaknya tuh bisa menghambat daya kreativitas dan kepercayaan diri untuk berkembang. Seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua, kita tidak boleh terlalu mengekang terhadap anak kita, karena itu bisa menghambat daya kreativitasnya atau daya perkembangannya. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik memiliki perbedaan antara individu dengan individu yang lain, baik perbedaan yang disebabkan dari faktor endogen atau fitrah maupun eksogen atau lingkungan, yang meliputi segi jasmani, inteligensi, sosial, bakat, minat, dan lingkungan yang mempengaruhinya. Peserta didik dipandang sebagai kesatuan sistem manusia sesuai dengan hakikat manusia. Peserta didik sebagai makhluk monopluralis, maka pribadi peserta didik walaupun terdiri dari banyak segi merupakan satu kejiwaan raga atau cipta, rasa, dan karsa. Lalu ada peserta didik merupakan subjek dan objek sekaligus dalam pendidikan yang dimungkinkan dapat aktif, kreatif, serta produktif.
Setiap peserta didik memiliki aktivitas sendiri atau swadaya dan kreativitas sendiri atau daya cipta, sehingga dapat pendidikan tidak hanya memandang anak sebagai objek positif atau objek pasif yang biasanya hanya menerima atau mendengarkan saja. Dan yang ketiga, peserta didik bukan miniatur orang dewasa. Ia mempunyai dunianya sendiri, sehingga metode belajar mengajar tidak boleh dilaksanakan dengan orang dewasa. Contohnya, orang seusia 18 tahun dengan anak usia 2 atau 3 tahun, pasti itu daya pemikirannya sudah beda. Jadi kita tidak boleh menyamakan daya pikiran anak usia 2 atau 3 tahun dengan orang dewasa yang sudah berusia 18 tahun. Karena itu tuh daya pikirannya sudah beda dan cara belajarnya juga beda. Terus cara kita mengajarnya juga pasti berbeda. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa disamakan dengan orang dewasa dengan peserta didik yang masih kecil. Karena itu ada dunianya sendiri. Seperti itu. Lalu kita ada sikap dan etika belajar dalam pendidikan Islam. Kita pastinya belajar pasti mempunyai niat, ya kan? Karena niat itu yang bisa mengembangkan kita ke depannya. Belajar dengan niat beribadah dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kehidupan sehari-hari pelajar dituntut untuk memurnikan jiwanya dari akhlak rendah dan karakter tercela atau takhali, dan mengisinya dengan perilaku terpuji. Itu kalau kita niat belajar, niat beribadah, seperti itu. Lalu mengurangi kecenderungan dunia dibandingkan dengan masalah dunia, yaitu belajar tidak hanya untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga belajar untuk memerangi jihad melawan ketidaktahuan untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang tinggi, baik di depan manusia maupun Allah Subhanahu wa taala. Bersikap tawadhu atau rendah hati dengan cara meninggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan pendidikannya. Sekalipun ia cerdas, tetapi ia bijak dalam menggunakan kecerdasan itu pada pendidikannya, termasuk juga bijak kepada teman-temannya yang IQ-nya lebih rendah. Seperti itu ya. Contohnya seperti ini, meskipun kita itu di kelas selalu mendapatkan juara atau selalu mendapatkan peringkat kelas, kita itu tidak boleh sombong terhadap yang lain. Kita itu harus tetap rendah hati. Kita itu harus tetap menghargai teman kita yang tidak bisa setara dengan kita. Jadi kita itu harus tetap berusaha belajar meskipun kita bisa. Maksudnya gini, kita jangan mempunyai rasa bisa atau mempunyai rasa sombong, karena itu adalah titik yang bisa menjatuhkan kita. Jadi kita meskipun kita bisa, kita juga tidak boleh
merasa puas atau merasa bisa. Kita harus tetap rendah hati atau tetap saling belajar bersama dengan anak yang susah untuk mendengarkan atau anak yang susah IQ-nya masih rendah, seperti itu. Lalu ada juga menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran, sehingga ia terfokus dan dapat memperoleh satu kompetensi yang utuh dalam belajar. Jadi kita itu harus fokus dengan pikiran kita. Kita kalau belajar itu harus fokus dengan apa tujuan kita. Kita kalau mau sukses, kita harus fokus ke tujuan kita tersebut. Kita harus belajar. Kita tidak boleh mempunyai sifat puas. Itu pasti. Itu harus ya. Lalu ada lagi sifat perkembangan peserta didik dalam usia. Yang pertama adalah peserta didik pada tingkat taman kanak-kanak. Anak-anak di taman kanak-kanak belum mampu berpikir abstrak karena perkembangan pemikiran logis baru mulai pada umur 7 tahun. Jadi seperti itu ya. Kita anak-anak berpikir logis itu mulai berpikir logis pada usia 7 tahun atau setara dengan kelas SMP atau MTS ya. Lalu itu mereka berpikir terkait dengan apa yang dijangkaunya dengan panca indera. Karena itu, agar mereka berpikir dikatakan inderawi, di antaranya panca indera yang paling besar pengaruhnya dan lebih lama tinggal di otak adalah penglihatan. Kemudian yang pertama itu penglihatan, yang kedua pendengaran, sedangkan sisinya sentuhan, yaitu penciuman dan pencicipan, seperti itu. Dan yang kedua ada perkembangannya peserta didik di sekolah dasar. Anak-anak sekolah dasar yang sedang mengalami perkembangan cepat pada kecerdasannya pada umur 12 tahun atau setara dengan kelas 6. Itu telah mampu memahami hal yang abstrak. Anak didik pada umur 10-12 tahun itu atau kelas 6 sampai kelas 4 sampai kelas 6 SD. Maaf ya, yang tadi bukan setara dengan SMP. Itu masih kelas setara dengan SD atau MI. Lalu kemampuan kecerdasannya telah dapat menerima prinsip-prinsip keyakinan agama yang tidak dapat dikenalkan secara nyata. Sedangkan dari segi psiko sampai sosial, mereka telah dapat menghubungkan dirinya dengan masyarakat dan agama. Lalu ada peserta didik pada tingkat SLTP. Itu dari umur 13 tahun sampai 15 tahun, yang biasanya disebut dengan umur remaja awal. Kecerdasannya mengalami perkembangan yang hampir selesai, sehingga pada umur 16 sampai 18 tahun, para remaja telah mampu mengambil kesimpulan abstrak dari sesuatu yang dilihat atau didengarnya. Ini berarti peserta didik pada tahap umur ini sudah tidak mau lagi menerima sesuatu yang tidak masuk akal.
Seperti itu. Lalu ada peserta didik pada tingkat SLTA, yaitu biasanya mereka pada umur 16 sampai 18 tahun. Dipandang dari segi jasmani, mereka telah dewasa dan seluruh anggota tubuhnya telah berfungsi dengan baik. Kemampuan pikir juga sudah matang, yang menyebabkan mereka selalu mengharapkan penyelesaian rasional tentang suatu pelajaran termasuk pendidikan agama. Yaitu yang terakhir, ada peserta didik pada perguruan tinggi. Pada masa 2-3 tahun pertama di perguruan tinggi, remaja berada pada umur 18 sampai 21 tahun atau masa remaja akhir, setara dengan masih anak ABG lah. Perkembangan kejiwaan yang masih berlangsung adalah pembinaan kepribadian dan sosial di samping ideologi dan agama. Jadi sudah bisa memikirkan dengan jernih karena usianya yang sudah mencapai usia matang. Jadi demikian yang saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Senang Mutakiro. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.